Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nicholas Rizky Ardiansyah Sudarman dari kelas manajemen 22J. Di sini saya akan mempresentasikan materi atau topik pertemuan ke-1 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dengan judul Pengantar Manajemen Risiko, Etika dan Peraturan Kepatuhan yang dibuat oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Gustian Juanda. Kita bahas dari poin yang pertama yaitu poin A, manajemen risiko dan regulatory compliance, dua sisi yang saling terkait. Seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin cepat, perusahaan semakin menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam mencapai keuntungan finansial, tapi juga pada aspek menjaga keberlanjutan operasional dari potensi risiko yang dapat mengganggu performa bisnis. Berbagai strategi dirancang untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan handal dalam menghadapi berbagai risiko. Salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko dan regulatory compliance. Dalam materi ini saya akan membahas secara menyeluruh bagaimana peran manajemen risiko dan regulatory compliance dalam mencapai keberlangsungan operasional bisnis serta hubungan antara kedua konsep tersebut. Di poin B, mengenal manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dalam konteks ini, risiko dapat melibatkan berbagai aspek seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi. Konsep dalam manajemen risiko mencakup sejumlah prinsip dan elemen yang membentuk landasan dasar untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Dalam integrasi manajemen risiko, melibatkan proses menyeluruh yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan keberlangsungan operasional mereka dalam berbagai skenario. Lanjut ke poin C, mengenal regulatory compliance. Regulatory compliance sendiri merujuk pada ketaatan suatu organisasi terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan operasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan menerapkan regulatory compliance, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang beroperasi sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang berlaku, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko terkait dengan pelanggaran hukum. Poin D, hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Kombinasi manajemen risiko dan regulatory compliance akan membentuk fondasi yang solid bagi organisasi dalam mencapai keberlanjutan bisnis. Dengan menggabungkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan, antara lain penyelarasan strategi bisnis. Integrasi antara manajemen risiko dan regulatory compliance memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan strategi bisnis mereka dengan pemahaman mendalam terhadap risiko dan kewajiban hukum, menciptakan sinergi antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Yang kedua, efisiensi operasional. Penerapan proses yang terkoordinasi untuk manajemen risiko dan regulatory compliance dapat menghasilkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi, dan meminimalkan biaya yang terkait dengan non-kepatuhan. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan dan investor. Perusahaan yang secara konsisten mematuhi peraturan
dan mampu mengelola risiko dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan investor, menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, inovasi yang berkelanjutan. Dengan mengetahui risiko dan mematuhi peraturan, perusahaan dapat fokus pada inovasi yang berkelanjutan tanpa harus khawatir terhadap implikasi negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Lalu, tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama, kompleksitas dan keanekaragaman peraturan. Tantangan utama adalah kompleksitas dan keanekaragaman peraturan antara manajemen risiko dan regulatory compliance yang berlaku di berbagai tingkatan dan sektor industri. Organisasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi atau industri dapat menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi berbagai persyaratan regulasi. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi. Pemahaman yang mendalam terkait risiko yang dihadapi oleh organisasi dan regulasi yang relevan memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Karena tidak semua organisasi memiliki sumber daya manusia atau keahlian yang cukup untuk menangani kompleksitas itu. Ini. Ketiga, koordinasi antar departemen. Koordinasi yang efektif antar departemen ini menjadi krusial dalam mengintegrasikan manajemen risiko dan regulatory compliance untuk memastikan informasi dan tindakan terkoordinasi dengan baik. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance seringkali memerlukan penggunaan sistem informasi yang canggih untuk melacak dan mengelola data risiko dan kepatuhan. Tantangan ini melibatkan investasi dalam teknologi yang sesuai dan memastikan interoperabilitas sistem yang berbeda. Yang kelima, pengukuran dan pemantauan kinerja. Mengukur dan memantau kinerja dalam mengelola risiko dan mematuhi regulasi bisa menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang efektif memerlukan indikator kerja yang relevan dan metode pemantauan yang dapat memberikan informasi secara real time. Yang keenam, perubahan lingkungan bisnis dan hukum. Lingkungan bisnis dan hukum dapat berubah secara dinamis. Maka dari itu, organisasi harus dapat menyesuaikan manajemen risiko dan regulatory compliance mereka dengan perubahan ini, termasuk perubahan dalam peraturan baru atau kondisi pasar yang dapat mempengaruhi risiko bisnis. Selain ada tantangan, di sini juga terdapat keuntungan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama, efisiensi operasional. Integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan tumpang tindih dalam proses, memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk memitigasi risiko juga memenuhi persyaratan kepatuhan. Yang kedua, penyelarasan strategis. Integrasi memungkinkan organisasi menyelaraskan strategi manajemen risiko mereka dengan persyaratan regulasi yang berlaku. Hal ini akan membantu organisasi menghindari konflik antara tujuan manajemen risiko dan kepatuhan. 3. Manajemen biaya yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko dan regulatory compliance, organisasi dapat menghindari biaya ganda dan mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko dan mematuhi regulasi. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Integrasi dapat meningkatkan reputasi organisasi dengan menunjukkan komitmen terhadap manajemen risiko yang baik dan kepatuhan terdapat terhadap regulasi. Hal ini dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan regulator. Yang kelima, daya saing yang lebih baik. Organisasi yang efektif dalam mengelola risiko dan mematuhi peraturan akan mendapatkan keunggulan kompetitif, sehingga menciptakan peluang bisnis baru dan membantu organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas mata kuliah manajemen risiko keuangan dengan judul pengantar manajemen risiko, etika, dan peraturan kepatuhan.
ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau kata. Terima kasih.